Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu. Luar biasa, hari ini saya sangat semangat. Selamat jumpa lagi juga di kalangan opini dan informasi sekitar sosial budaya, apa yang terjadi di masyarakat. Kita bahas di sini, guys, sebagai partisipasi kita sebagai warga negara yang baik. Baik, masih heboh terus sampai hari ini, apalagi menjelang pemilu. Kurang beberapa hari lagi, tinggal satu tangan untuk menghitung jari-jari tangan kita. Baik, ini yang luar biasa dan semakin heboh muncul belakangan ini dalam 1 minggu terakhir ini adalah turun gunungnya para guru besar, profesor di berbagai perguruan tinggi itu turun gunung mengkritisi yaitu kinerja pemerintahan Jokowi, yang dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak demokratis, demokrasi yang hancur menurut para guru besar. Untuk itu, ini negara demokrasi, jadi itu kepedulian dari pihak para guru besar, dari para pendidik. Tapi apa yang dikatakan atau yang sebuah petisi yang dilontarkan oleh para guru besar itu ternyata dijawab oleh forum rektor yang mengadakan pertemuan ada di Makassar, khususnya di Universitas Hasanuddin Makassar, dan berkumpul forum rektor menyatakan bahwa aspirasi para guru besar tersebut tidak mewakili lembaga institusi perguruan tinggi. Jadi itu adalah hak demokrasi para guru besar secara pribadi atau secara berkelompok. Baik, ujung-ujungnya apa yang dikritisi? Apalagi menjelang hari pencoblosan, tinggal blos di situ, ternyata menuai polemik yang banyak. Ujung-ujungnya kembali lagi dari keputusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan selain itu juga heboh dari perkataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa presiden boleh kampanye. Di situ semakin hiruk pikuknya peristiwa-peristiwa ini sehingga guru besar meminta netral. Pemerintah harus netral. Tapi saya akan bertanya sekarang, karena saya bukan ahli hukum, saya adalah pengamat budaya, sehingga saya akan, mari kita dengarkan sama-sama. Sebenarnya Gibran nyalon presiden dan lolos sebagai calon wakil presiden, serta Jokowi sebagai presiden yang mengatakan bahwa presiden boleh kampanye, itu salah atau tidak berdasarkan hukum? Boleh nggak tuh presiden kampanye? Boleh. Menurut undang-undang? Boleh. Ya, kenapa? Boleh. Alasannya? Begini bang, apapun itu ya gitu ya. Pertanyaan saya sebagai orang hukum, dari mana abang punya hak? Hak dalam ilmu hukum cuma ada dalam hukum, tidak yang lain. Di luar apapun itu. Tidak. Kewajiban juga begitu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Anda tidak memperoleh hak dalam bernegara ini karena Anda punya kedudukan tinggi, kedudukan rendah, punya istimewa ini. No, hukum. Suka atau tidak, senang atau tidak. Itu yang mau saya bilang adalah hukum adalah pernyataan otoritatif yang memberikan standar pada setiap orang tentang apa yang bisa dan apa yang tidak. Tidak di luar itu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Pak Jokowi di mana nih? Situ tadi. Yang bilang tadi pasal berapa tadi itu? 299 itu. Suka atau tidak, senang atau tidak. Apakah maksud membuat undang-undang begitu? Ya. Nah, itulah sebab kinayungan ahli tata negara Margarito Kamis yang mengatakan bahwa semuanya secara hukum sudah dikatakan dengan jelas dan ada undang-undangnya, clear ya. Dan yang menimbulkan polemik itu kalau menurut saya itu terjadi peristiwa yang mengejutkan.
Di saat Gibran itu dinyatakan lolos sebagai calon wakil presiden dan katanya melanggar etik tapi tidak melanggar hukum. Tapi secara survei elektabilitasnya itu naik tajam, mengalahkan dua paslon yang lain, yaitu mengalahkan pasangan Anies dan Cak Mohaimin serta mengalahkan Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud. Nah, kembali di situ. Tapi apa yang disuarakan oleh para guru besar itu ternyata di masyarakat juga banyak yang mengkritisi bahwa ada yang berasumsi gerakan para guru besar itu adalah partisan. Dalam arti beliau-beliau itu diduga juga yaitu mendukung salah satu paslon, dan itu juga sudah dijawab oleh para guru besar itu bahwa mereka mengatakan tidak, itu hak mereka, hak beliau-beliau para guru besar itu. Tapi masyarakat juga punya hak untuk bersuara, sehingga asumsi-asumsi itu secara logik juga bisa diterima dengan akal sehat. Terkait dengan civitas akademika, ya kalau mau jujur memang secara personally begitu banyak juga akademisi civitas akademika punya preferensi dan pilihan politik tertentu di Pilpres ya, entah ke nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kan problemnya adalah memang mereka ini selalu ada sesuatu yang mereka perjuangkan yang disebut dengan etik, demokratis, dan moralitas. Cuman saya nggak tahu persis apakah mereka itu terlibat dalam gerakan partisan ya, dukung-mendukung untuk mengalahkan paslon dan menguntungkan politik tertentu. Tapi memang secara prinsip akademisi dari dulu misalnya agak resisten dengan Pak Prabowo. Kampus harus menjaga otonominya, bahwa kampus itu bagi saya adalah laboratorium demokrasi. Sebenarnya para guru besar itu ataupun para dosen-dosen itu seperti di Amerika. Begitu pemilu di kampus-kampus ramai tentang diskusi, membahas tentang visi misi antara Partai Demokrat maupun Partai Republik. Apa yang dicanangkan visi misinya ke depan. Nah, itu menjadi bahan perbincangan, bahan debat di kampus-kampus. Jadi bukan mahasiswa turun ke jalan, bukan para profesor turun ke jalan atau turun di Serambi, tapi membahas hal ini, dan itu bisa disiarkan secara ke masyarakat. Apa yang didebatkan, apa yang dibahas oleh para akademisi tersebut. Apakah itu terjadi di Indonesia? Ya, walau alam saya kurang mengetahui, perlu kita cermati lagi. Oke. Dengan demikian bahwa kampus itu adalah laboratorium demokrasi. Disinilah sumber-sumber gagasan, kajian-kajian itu dari kampus. Sehingga yang itu nanti akan kita sumbangsihkan kepada pemerintah, kepada pengambil kebijakan, kepada DPR, wakil-wakil rakyat, dan itu sumbangsih besarnya terhadap kampus. Jadi kampus tidak hanya protes-protes, kemudian mahasiswa demo-demo hanya dengan bakar-bakar ban, tapi lebih mengandalkan intelektual. Karena mahasiswa adalah ilmuwan muda yang menjadi tulang punggung bangsa Indonesia ke depan. Oke. Baik, kita lihat apa kategori Rocky Gerung terhadap debat terakhir. Di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies. Itu soalnya. Kesejukan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies, Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo
yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Itu kata Rocky Gerung setelah melihat debat terakhir, debat capres yang kelima. Suka tidak suka terhadap apa yang dikatakan Rocky Gerung, itu haknya Rocky Gerung. Ini alam demokrasi. Dan apa yang dikatakan Rocky Gerung tentu juga akan berbeda dengan Anda, masyarakat Indonesia maupun para cendekiawan di berbagai perguruan tinggi. Oke, sahabat Kinayungan, sampai di sini perjumpaan kita dengan saya Bagawan Kinayungan. Sampai jumpa di kalangan berikutnya. Wassalam.